Sobat Disco, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disco Podcast. Yewa, kembali lagi nih. Setelah vakum selama 4 bulan lebih ya, waduh. Maafkan ya sahabat Disco. Sahabat Disco, kita masih di segmen spesial yaitu Wanderlust Diaries, di mana dalam segmen ini saya akan sharing sekaligus bernostalgia mengenai pengalaman-pengalaman saya ketika menginjakan kaki di negeri orang. Nah, episode kali ini mumpung masih anget nih, saya bahas dulu yang ini ya, yaitu trip to Southern Vietnam. Nah, awal bulan Oktober ini saya pergi nih ceritanya explore Vietnam bagian selatan, yaitu Ho Chi Minh atau yang juga biasa disebut dengan Saigon, dan juga saya ke Mekong Delta, jadi wilayah di mana aliran sungai Mekong mengalir di Vietnam gitu ya. Nah, perjalanan saya dimulai dari kota Ho Chi Minh, terbang dari Jakarta ke Ho Chi Minh memakan waktu sekitar 2 jam 45 menit. Good news nih, kalau Vietjet yang merupakan low cost airline-nya Vietnam itu udah membuka penerbangan direct dari Jakarta ke Ho Chi Minh. Dulu sebelum COVID belum ada nih. Sekarang udah ada. Dan karena low cost ya, jadi ya lumayan murah lah ya. Cuma memang jadwal penerbangannya kurang menguntungkan bagi orang yang ingin berliburan ke Ho Chi Minh, kurang menguntungkannya bagi orang Jakarta. Karena penerbangannya itu hanya sekali sehari, dan dari Jakarta ke Ho Chi Minh itu hanya ada di siang hari, dan flight back-nya itu pun dari yang Ho Chi Minh ke Jakarta itu pagi. Jadi 2 hari udah habis di jalan gitu. Tapi kalau bagi orang yang datang dari Ho Chi Minh ingin menghabiskan waktu liburan di Jakarta, nah itu pas banget gitu. Oke, jadi saya menghabiskan waktu sekitar 5 hari 4 malam ya di Ho Chi Minh. Hotel yang saya tempati di Ho Chi Minh itu sangat recommended nih, sahabat Disco, bintang 3 sih. Namanya Bali Hotel. Memang letaknya itu bukan di city center, tapi lingkungan yang tenang dan merupakan kawasan di mana orang-orang Korea banyak tinggal. Jadi banyak restoran Korea tuh di sekitar, dan juga ada restoran Jepang ya, 1, 2 gitu di sekitar hotel. Pokoknya banyak restoran lah area sana. Harganya itu untuk 4 malam di 1,3 juta rupiah, dan itu sudah bagus banget menurut saya dan sangat memuaskan lah pokoknya hotelnya ya. Udah include breakfast juga. Nah, Ho Chi Minh tidak punya kereta ya seperti di Jakarta, LRT dan MRT. Jadi public transportation mereka itu hanya bus. Tapi ada Grab yang siap mengantarkan kamu ke mana saja. Atau kamu juga bisa sewa motor sih seharian di Ho Chi Minh. Karena Ho Chi Minh termasuk kota yang macet, jadi bepergian pakai motor itu adalah pilihan yang sangat tepat. Tapi perlu dicatat bahwa pengendara motor di Ho Chi Minh itu sangat liar sekali. Jadi usahakan beli travel insurance ya, sahabat Disco. Saya belum pernah melihat pengendara motor yang sebegitu liarnya ya, kalah Jakarta. Beda levelnya. Anyway, saya di sana punya teman orang Vietnam, orang lokal, jadi dialah yang jadi guide saya selama di Vietnam gitu. Oke, ini akan saya bagi menjadi tempat-tempat yang saya kunjungi atau aktivitas yang saya lakukan, dan juga makanan dan minuman yang saya coba ya. Nah, pertama tempat-tempat yang kunjungi atau aktivitas yang dilakukan dulu nih. Nah, yang pertama tentunya waktu itu saya sempat melihat sebuah TikTok yang lagi viral, ada salah satu coffee shop, dan itu memang baru buka 2 bulan. Namanya tuh, wah, saya nggak tahu nih cara penyebutannya benar apa salah ya. Tim Cafe Nong Ơi. Ya, segitulah ya. Jadi ini adalah coffee shop yang lagi viral. Dan dia memang kafenya itu sangat etnis sekali ya. Dia dibalut dengan etnis, dihiasi dengan ornamen yang tradisional seperti kain tenun etnisnya mereka gitu. Tapi yang mau bikin beda adalah suasananya. Jadi suasananya tuh diperindah dengan ada taman bunganya, ada kolam ikannya, ada ayunan, dan nih yang paling bikin dramatisnya adalah kabut buatan. Jadi berasa lagi di atas negeri dongeng gitu ya. Jadi ini lagi viral banget nih di Vietnam. Pagi-pagi saya ke sana tuh udah pada full orang mau foto gitu. Nah, kemudian saya juga mengunjungi pagoda tentunya. Di Ho Chi Minh itu ada banyak pagoda, dan mereka punya 2 tipe pagoda kalau nggak salah. Yang pertama itu pagoda yang berasal dari utara, dan pagoda yang berasal dari selatan.
Bedanya kalau dari utara itu lebih lebih dipengaruhi oleh Chinese gitu ya. Kalau yang di selatan itu lebih dipengaruhi oleh Thailand gitu. Nah, kemudian kegiatan yang lainnya saya lakukan adalah menonton water puppet show. Nah, ini bagus banget. Ini adalah highlight saya di kota Ho Chi Minh-nya, di dalam ya, di dalam kota Ho Chi Minh-nya. Ini tuh salah satu bentuk pertunjukan tradisional Vietnam yang sangat populer, salah satu bentuk seni yang berasal dari abad ke-11 katanya di desa-desa delta Sungai Merah Vietnam Utara. Jadi ini sebenarnya asal itu dari Vietnam Utara gitu. Dan awalnya itu dilakukan di atas kolam sawah nih katanya gitu. Nah, dalam pertunjukan ini para boneka kayu itu dikendalikan oleh para dalang yang bersembunyi di balik layar gitu, menggunakan batang-batang tersembunyi gitu di bawah air. Sehingga boneka-boneka tersebut tuh tampak seolah-olah bergerak gitu di permukaan air gitu. Jadi memang ada air tuh ya di panggungnya itu. Nah, pertunjukan ini biasanya menggambarkan ada cerita rakyat. Jadi nanti ada beberapa cerita yang dia bawakan. Terus ada legenda juga dan ada kehidupan sehari-hari masyarakat Vietnam kuno juga. Termasuk tema-tema seperti pertanian, perikanan, dan juga festival tradisional. Nah, show ini juga diiringi oleh musik tradisional live. Orang yang nyanyinya live, musiknya juga live. Seperti ada gendang, ada kecapi, ada serulingnya mereka gitu ya. Nah, pertunjukan ini tuh sering menampilkan dialog-dialog juga dan lagu-lagu khas. Jadi sambil main musik, orangnya tuh sambil berdialog gitu. Meskipun saya waktu itu nggak ngerti dia ngomong apa, tapi tapi lucu sih, lucu. Nah, pokoknya oke banget buat kamu yang mau experiencing the culture, ini wajib banget ditonton. Adanya cuma di malam hari sekitar jam 17.30 kalau nggak salah. Enggak, 18.30 kalau nggak salah ya. Nah, harga tiketnya tuh kalau nggak salah sekitar 200 ribuan. Kata teman saya sih jauh lebih murah yang di Hanoi ya. Karena mungkin di Hanoi banyak pilihan ya. Dan ini juga berasalnya dari Hanoi gitu kan ya. Dari Hanoi itu Vietnam Utara, teman-teman. Nah, kemudian saya juga pergi ke Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong ini ada turnya. Dari Ho Chi Minh itu butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi ini tuh di luar kota Ho Chi Minh ya. Tur Sungai Mekong itu tuh menawarkan kesempatan untuk menjelajahi kehidupan di sekitar Delta Mekong. Delta Mekong ini sebutan daerah di sekitar Sungai Mekong itu. Nah, ini adalah salah satu kawasan paling subur dan bersejarah nih di Vietnam. Sungai Mekong merupakan aliran besar yang mengalir melewati beberapa negara Asia Tenggara nih teman-teman. Dan di Vietnam, sungai ini membentuk delta yang luas dengan banyak cabang dan pulau-pulau kecil. Dia biasanya disebut sama warga lokal 9 naga. Jadi cabangnya itu ada 9 ketika dia masuk ke Vietnam gitu. Nah, beberapa hal yang bisa sahabat disko nikmati selama tur Sungai Mekong ini adalah pakai perahu tradisional. Jadi kita akan berlayar di atas perahu menyusuri kanak-kanak kecil yang dibatasi oleh pohon kelapa dan vegetasi tropis. Terus ada nanti orang ibu-ibunya yang akan apa namanya ngengayuh ya perahunya ya gitu. Kemudian nanti mengunjungi desa lokal karena ada pulau-pulau kecil ya, dia nyebutnya pulau, but itu sebenarnya bukan pulau tapi karena sungainya dibagi-bagi terbagi menjadi 9 jadi ada pulau-pulau kecil di sana. Jadi kita mengunjungi desa lokal juga dan nanti di sana melihat pertanian mereka, ladang buah mereka. Itu sama sih ya rata-rata karena mereka tropis ya. Jadi buahnya sama seperti kita. Dan juga ada pertunjukan musik tradisionalnya. Sembari kita menikmati buah mereka ya, buah tropis gitu. Jadi bisa dikatakan tur Sungai Mekong ini tidak hanya sekadar berlayar di atas sungai, tapi juga kita experiencing the local culture. Khususnya penduduk yang tinggal di Delta Mekong. Jadi ini recommended. Ini memang paling terkenal banget. Kemudian, nah ini saya juga ikutan tur Tram Chin National Park namanya. Ini adalah experience paling favorit saya nih sewaktu explore Southern Vietnam ya atau Vietnam bagian selatan. Jadi Tram Chin ini letaknya masih di daerah Mekong Delta, tapi dari tempat saya stay 1 hari itu sekitar 2 jam apa 3 jam gitu ya perjalanan. Nah, tur Tram Chin National Park ini adalah perjalanan alam yang indah yang lokasinya tuh di Provinsi Dong Thap, Vietnam. Nah, Taman Nasional ini tuh terkenal karena menjadi habitat burung-burung langka nih dan juga satwa liar lainnya, termasuk spesies yang terancam punah seperti burung bangau sarus gitu ya. Nah, dengan ekosistem lahan yang basah, terus dia kaya, tur ini tuh sangat cocok bagi pencinta alam dan pengamat burung nih.
Nah, salah satu pengalaman paling menarik dalam tur Tramcen ini adalah makan siang di atas perahu. Ketika kita udah masuk jauh ke dalam hutan, menikmati pemandangan flora dan fauna, kita tuh bisa sambil makan siang di atas perahu kayak gitu. Perahu yang digunakan biasanya juga perahu tradisional, bukan perahu yang modern. Dan makan siang pun adalah makan siang khas daerahnya, seperti ikan biasanya dia. Ikan-ikan segar, sayuran lokal, dan hidangan lainnya yang mencerminkan kuliner Mekong. Ke sini tuh sangat berkesan karena memang secantik itu dan experience yang ditawarkan sangat berbeda. Maksudnya saya belum pernah nih makan di atas perahu tradisional sambil menikmati hutan yang dipenuhi burung-burung liar dan langka. Pokoknya itu wajib banget dah dilakukan gitu. Nah, kemudian itu adalah beberapa kegiatan saya ya selama 3 hari sebenarnya ya, hanya bisa ekspor 3 hari. Nah, yang kita geser ke makanan dan minumannya. Oke, seperti yang teman-teman tahu juga, Vietnam juga adalah salah satu surga makanan ya, kuliner gitu ya. Nah, yang paling terkenal adalah pho. Di Vietnam atau di Ho Chi Minh sendiri itu sudah ada pho yang halal ya, pho halal. Jadi udah ada, kalau nggak salah tuh ada 2 tempat yang menjual pho halal. Dan ini tuh enak banget nih, harus banget dicoba. Kemudian tentunya kopi. Vietnam juga terkenal dengan kopinya ya. Mereka adalah penghasil robusta terbesar di Southeast Asia. Jadi mereka punya banyak coffee shop yang memang enak-enak gitu ya. Dan ada juga banyak racikan kopi tradisional. Salah satu yang menarik menurut saya adalah egg coffee atau kopi telur. Nah, ini lumayan enak sih. Saya belum pernah merasakan. Saya pernah merasakan teh telur dari Padang, tapi itu kan dengan teh ya. Kalau ini dengan kopi itu aja. Kemudian ada satu yang saya juga sempat coba. Ini adalah dessert makanan penutup ya. Namanya ce. Saya nggak tahu gimana pronounce-nya, tapi begitu ya. Ini di salah satu dessert Vietnam. Isinya tuh ada air kelapa, lalu buah leci, kacang almond, dan ada jelly yang terbuat dari tahu dan susu. Ini tuh enak banget. Dan dia nambahin es batu gitu. Jadi makannya itu pas waktu lagi panas-panasnya gitu. Kayak kita makan cendol. Wah, ini mah seru banget. Enak banget kalau yang ini. Pokoknya eksplorasi saya di selatan Vietnam ini sangat berkesan lah. Terima kasih untuk teman saya yang sudah menyusun itinerary sebaik mungkin gitu ya. Kalau alamnya memang mirip ya seperti di Indonesia karena kita kan sama-sama tropis ya. Tapi pengalaman yang diberikan dan budaya yang sangat berbeda itu tetap menarik buat saya gitu. Dan Vietnam juga murah loh sahabat Disco. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ayo cus Vietnam. Nah, sekian dulu ya sahabat Disco mengenai Southern Vietnam atau Vietnam bagian selatannya. Jadi dalam 5 hari dan 4 malam saya sudah mengitari 4 provinsi di Vietnam Selatan. Luar biasa sekali ya. Oke, sampai berjumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disco Podcast. Sampai jumpa.